Era Marc Marquez resmi berakhir. Bos Pramac bongkar fakta kejam. Performa Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026 benar-benar memicu alarm besar di pedok. Bukan sekedar menurun, tapi terlihat seperti kehilangan senjata utamanya. Sosok yang dulu begitu dominan, kini justru tertatih menghadapi tekanan dari generasi baru. Setelah 4 seri berjalan, Marc Marquez hanya mampu mengumpulkan 57 poin dan tertahan di posisi kelima klasemen sementara. Jarak 44 poin dari pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi, menjadi bukti nyata bahwa musim ini tidak berjalan sesuai rencana. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia belum sekalipun menyentuh podium di main race, sebuah statistik yang nyaris tak pernah terjadi sepanjang karirnya saat ia tampil penuh satu musim. Padahal, secercah harapan sempat muncul. Marc Marquez berhasil mencuri 2 kemenangan di sprint race dan 1 podium di Brasil. Namun, performa di balapan utama justru menunjukkan cerita berbeda. Inkonsistensi, kesulitan menjaga ritme, dan yang paling mencolok, kehilangan kekuatan di momen krusial pengereman. Di tengah sorotan tersebut, pernyataan tajam datang dari Gino Borsoi, manajer tim Pramac Racing. Ia tidak ragu menyebut bahwa penurunan Marc Marquez bukan sekedar faktor teknis atau adaptasi motor, melainkan masalah fisik serius yang belum terselesaikan. Bagi saya, ini soal lengannya. Dia benar-benar tidak bisa mengerem. Dan mungkin, ini sudah akhir masanya. Pernyataan ini langsung mengguncang. Sebab, jika benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekedar fase sulit, melainkan potensi akhir dari era dominasi seorang legenda. Cedera yang dimaksud merujuk pada insiden besar yang dialami Marquez di MotoGP Mandalika musim lalu. Saat itu, ia mengalami benturan keras yang berdampak pada tulang selangkah. Cedera tersebut diyakini belum sepenuhnya pulih, dan kini efeknya terasa sangat signifikan, terutama dalam aspek pengereman. Sebagai pembalap, Marc Marquez dikenal dengan gaya balap ekstrim, late braking, masuk tikungan dengan agresivitas tinggi, dan kemampuan menyelamatkan situasi di batas maksimal. Namun kini, semua keunggulan itu seperti menghilang. Dia tidak punya kekuatan fisik untuk membawa motor Ducati ke batas maksimal di zona pengereman, lanjut Borsoi. Saat masuk tikungan, dia tidak lagi seperti dulu. Ini murni soal kekuatan fisik. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena Marc Marquez kini mengendarai motor dari Ducati, mesin yang terkenal sangat kompetitif, tetapi juga menuntut presisi dan kekuatan ekstra, terutama saat deselerasi. Tanpa kondisi fisik optimal, potensi motor tersebut justru sulit dimaksimalkan. Di sisi lain, rival-rivalnya tampil semakin solid. Bezzecchi konsisten memimpin klasemen, sementara pembalap lain terus menunjukkan peningkatan signifikan. Gap performa ini semakin menegaskan bahwa Marc Marquez bukan hanya sedang kalah cepat, tetapi juga kalah dalam kesiapan fisik dan adaptasi. Dengan ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara dunia, yang akan menjadi yang pertama sejak 2020 dalam konteks dominasi penuh satu musim, Marc Marquez kini berada di persimpangan karir. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi tentang membuktikan apakah ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun, meragukan mentalitas Marc Marquez juga bukan langkah bijak. Sepanjang karirnya, ia telah berkali-kali bangkit dari cedera, kritik, dan situasi sulit. Ia bukan pembalap biasa, ia adalah simbol determinasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kali ini berbeda? Apakah tubuhnya masih mampu mengikuti ambisi besarnya? Atau justru ini adalah momen di mana realita mulai mengejar dan era seorang legenda perlahan meredup? Jawabannya akan terungkap dalam seri-seri berikutnya. Tapi satu hal pasti, tekanan terhadap Marquez saat ini lebih besar dari sebelumnya. Kembali unggul di Ducati, bos Aprilia kian pertegas dominasi. Aprilia tidak sekedar unggul, mereka mendominasi tanpa ampun. Saat Ducati sibuk mencari solusi, satu pesan tegas datang dari bos Aprilia. Kami masih di depan dan belum tersentuh.
Tes resmi MotoGP di Jerez pasca balapan menghadirkan satu kesimpulan yang sulit dibantah. Kekuatan Aprilia musim ini bukan kebetulan. Mereka tampil solid, cepat, dan yang paling penting, konsisten di semua lini. Pabrikan asal Noale itu bahkan menutup sesi tes dengan hasil yang sangat mencolok. Posisi 1, 2, 3. Sebuah pernyataan kekuatan yang tidak hanya simbolis, tetapi juga menunjukkan kedalaman performa mereka di lintasan. Di posisi teratas, muncul nama yang mungkin belum lama jadi sorotan utama, yaitu Ei Ogura. Pembalap dari Trackhouse itu mencatatkan waktu impresif 1 menit 35,944 detik, menjadikannya yang tercepat sepanjang sesi. Namun yang membuat hasil ini semakin luar biasa adalah selisih waktu yang nyaris tak masuk akal. Di posisi kedua, rekan sesama tim satelit Aprilia, Raul Fernandez, hanya terpaut 0,005 detik saja. Ini bukan sekedar dominasi, ini adalah presisi performa di level tertinggi. Kedua pembalap Trackhouse MotoGP tim tersebut sukses mengunci 2 posisi teratas, mempertegas bahwa kekuatan Aprilia tidak hanya datang dari tim pabrikan, tetapi juga menjalar hingga ke tim satelit mereka. Lalu di posisi ketiga, hadir nama yang sudah sangat konsisten sepanjang musim ini, Marco Bezzecchi. Sebagai pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, Bezzecchi kembali menunjukkan kestabilannya. Ia mampu menjaga ritme kompetitif dan tetap berada di barisan depan, bahkan di tengah tekanan dari berbagai eksperimen teknis yang dilakukan selama sesi tes. Hasil ini menjadi bukti nyata bahwa Aprilia tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga memiliki paket motor yang kuat secara keseluruhan. Di sisi lain, Ducati datang ke Jerez dengan misi yang sangat jelas, memperkecil jarak dan membangun kembali momentum setelah hasil mengecewakan di balapan utama. Sorotan utama tentu tertuju pada Marc Marquez yang kembali ke lintasan bersama Ducati Lenovo Team setelah mengalami kecelakaan pada hari Minggu. Kehadirannya membawa harapan besar. Terlebih, Marquez sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan peningkatan signifikan pada feeling motor, terutama di bagian depan. Namun, realitas di lintasan menunjukkan bahwa pekerjaan Ducati masih belum selesai. Meski tampil cukup kompetitif dan berada di belakang trio Aprilia, Marquez tetap belum mampu menembus dominasi yang ditampilkan oleh pabrikan rival tersebut. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun Ducati mengalami progres, mereka masih harus bekerja lebih keras untuk benar-benar menyamai atau bahkan melampaui Aprilia. Di tengah situasi ini, sosok penting dari Aprilia, Massimo Rivola, memberikan pernyataan yang secara tidak langsung menegaskan posisi timnya saat ini. Tanpa perlu retorika berlebihan, hasil di lintasan sudah berbicara dengan sendirinya. Aprilia tidak hanya unggul, mereka mengontrol jalannya persaingan. Dominasi di tes Jerez ini juga memperlihatkan satu aspek penting, keseimbangan motor. Dari pembalap muda seperti Ogura hingga rider berpengalaman seperti Bezzecchi, semua mampu tampil cepat dengan karakter motor yang sama. Ini berarti Aprilia telah menemukan setup dasar yang sangat efektif, sebuah fondasi krusial dalam perebutan gelar dunia. Apa yang membuat Aprilia begitu kuat saat ini? Jawabannya ada pada kombinasi 3 faktor utama. Aerodinamika yang efisien, motor Aprilia terlihat stabil di berbagai kondisi tikungan. Distribusi tenaga yang halus memberikan keunggulan dalam akselerasi keluar tikungan. Konsistensi antar pembalap tidak bergantung pada satu rider saja. Sementara itu, Ducati masih berada dalam fase penyesuaian. Mereka memiliki potensi besar, terutama dengan sosok seperti Marc Marquez. Namun belum sepenuhnya menemukan paket ideal yang bisa bekerja optimal di semua situasi. Jika tes ini menjadi gambaran awal untuk seri-seri berikutnya, maka Aprilia saat ini adalah standar baru di MotoGP. Dan bagi Ducati, ini bukan lagi soal mengejar, melainkan soal bagaimana menghentikan dominasi yang sudah mulai terbentuk. Marco Bezzecchi syok parah. Marc Marquez alami crash dahsyat di balapan utama MotoGP Jerez. Insiden dramatis kembali mengguncang ajang MotoGP 2026, tepatnya di seri Jerez 2026.
Balapan utama yang berlangsung penuh tensi tinggi berubah menjadi momen mencekam ketika Marc Marquez mengalami kecelakaan hebat yang langsung menyita perhatian seluruh pedok, termasuk rivalnya, Marco Bezzecchi. Sejak awal balapan, Marc Marquez tampil dengan determinasi tinggi. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team itu terlihat berusaha menjaga ritme kompetitif di barisan depan, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kandidat kuat perebut kemenangan. Namun, situasi berubah drastis dalam hitungan detik. Memasuki salah satu sektor tikungan ke-11 di sirkuit Jerez Lap 2, Marc Marquez kehilangan kendali atas motornya. Dalam kecepatan tinggi, motor Ducati Desmose di CGP yang ia tunggangi tiba-tiba tergelincir dan terhempas ke gravel dengan keras. Benturan tersebut begitu dahsyat hingga serpihan motor terlihat terpental ke berbagai arah. Salah satu pembalap yang berada tepat di belakang Marquez saat insiden terjadi adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing itu menjadi saksi langsung betapa mengerikannya kecelakaan tersebut. Dalam keterangannya usai balapan, Bezzecchi mengakui bahwa dirinya mengalami syok hebat. Menurut Bezzecchi, momen itu terjadi sangat cepat dan nyaris tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia melihat langsung bagaimana Marc Marquez terlempar dari motor, sementara bagian-bagian Desmosedici hancur. Reaksi spontan yang ia lakukan hanyalah kembali fokus menyelesaikan balapan. Situasinya sangat menakutkan. Kurang lebih demikian gambaran yang bisa dirasakan dari pernyataan Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa insiden tersebut menjadi pengingat nyata betapa berbahayanya balapan di level tertinggi seperti MotoGP, di mana margin kesalahan sangat kecil, namun konsekuensinya bisa sangat besar. Meski demikian, kabar baik segera datang setelah tim medis memastikan bahwa Marc Marquez dalam kondisi relatif baik. Tidak ada cedera serius yang dilaporkan, sebuah hasil yang bisa dibilang luar biasa, mengingat kerasnya benturan yang terjadi. Sistem keselamatan modern di MotoGP, mulai dari desain sirkuit, perlengkapan balap, hingga teknologi pada motor, kembali terbukti memainkan peran vital dalam melindungi pembalap. Reaksi Bezzecchi pun tidak berhenti pada rasa syok semata. Ia juga menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Marc Marquez. Bagi Bezzecchi, Marc adalah sosok pembalap dengan mental baja yang selalu tampil agresif dan tidak pernah setengah-setengah saat berada di lintasan. Rasa respek ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa musim terakhir, Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu bangkit dari berbagai situasi sulit, termasuk cedera panjang dan adaptasi dengan motor baru. Insiden di Jerez ini menjadi satu lagi ujian dalam karirnya yang penuh tantangan. Dari sudut pandang teknis, kecelakaan seperti ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kehilangan grip ban, perubahan suhu lintasan, hingga kesalahan kecil dalam pengendalian throttle atau pengereman. Di Jerez, kondisi lintasan yang dikenal teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat memang seringkali menjadi jebakan, bahkan bagi pembalap paling berpengalaman sekalipun. Bagi Bezzecchi, kejadian ini juga memberikan pelajaran penting. Ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus selalu dijaga, terutama ketika berada dalam posisi berdekatan dengan pembalap lain. Dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, reaksi sepersekian detik bisa menjadi penentu antara selamat atau terlibat dalam kecelakaan beruntun. Insiden ini sekaligus menambah drama dalam perjalanan musim MotoGP 2026 yang sejauh ini sudah dipenuhi kejutan. Persaingan antar tim seperti Ducati, Aprilia, dan lainnya semakin ketat dengan setiap pembalap berusaha mendorong batas performa mereka. Pada akhirnya, meski kecelakaan Marc Marquez menjadi salah satu momen paling mengerikan di Jerez tahun ini, ada satu hal yang menjadi sorotan utama: solidaritas dan rasa hormat antar pembalap. Marco Bezzecchi menunjukkan bahwa di balik rivalitas sengit di lintasan, terdapat rasa kemanusiaan yang tetap dijunjung tinggi. Dan bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa olahraga ini bukan hanya tentang kecepatan dan kemenangan, tetapi juga tentang keberanian, risiko, dan respek di level tertinggi kompetisi dunia. Dua insiden mengguncang Ducati di Jerez. Marc Marquez crash brutal, Bagnaia kena masalah, Dalikna bongkar kejanggalan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekacauan Ducati di Jerez? Dalam satu balapan, dua pembalap utama mereka tumbang dengan cara yang tak biasa.
Marc Marquez mengalami crash dahsyat di lap awal, sementara Francesco Bagnaia dihantam masalah teknis misterius. Lebih mengejutkan lagi, bos besar Ducati langsung turun tangan, mencurigai adanya kejanggalan serius. Balapan utama MotoGP Jerez 2026 yang seharusnya menjadi panggung dominasi Ducati justru berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dijelaskan. Setelah menunjukkan performa impresif di sprint race, harapan tinggi tertuju pada Marc Marquez untuk mengunci kemenangan penting di seri Eropa ini. Sejak start, Marc Marquez tampil agresif dan langsung memimpin jalannya balapan. Dengan gaya khasnya yang presisi dan berani, ia tampak mengendalikan situasi di barisan depan. Namun, tekanan datang dari arah yang tak terduga. Adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Momen krusial terjadi saat Alex berhasil melakukan overtake bersih. Dalam hitungan detik setelah kehilangan posisi, Marc Marquez tiba-tiba kehilangan kendali di bagian depan motor. Ban depan seolah kehilangan cengkeraman secara mendadak, membuatnya terjatuh keras di lap kedua. Crash tersebut bukan hanya mengejutkan, tetapi juga membingungkan. Tidak ada indikasi kesalahan fatal yang terlihat secara kasat mata. Dengan pengalaman dan kemampuan Marquez dalam menyelamatkan situasi kritis, insiden ini langsung memicu tanda tanya besar. Namun, drama Ducati tidak berhenti di situ. Tak lama setelah insiden Marc Marquez, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, juga mengalami kendala serius. Pecco, yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya halus dan presisi tinggi, tiba-tiba kehilangan performa. Motornya terlihat tidak responsif, terutama saat akselerasi keluar tikungan. Beberapa laporan awal menyebutkan adanya gangguan teknis yang memengaruhi sistem elektronik atau manajemen tenaga mesin. Bagnaia terpaksa berjuang keras hanya untuk mempertahankan posisi, jauh dari performa optimal yang biasanya ia tampilkan. Dua kejadian ini, crash Marc Marquez dan problem Bagnaia, langsung memicu respons cepat dari jajaran petinggi Ducati. Gigi Dall'Igna, sosok di balik kesuksesan teknis Ducati, dikabarkan langsung menginstruksikan investigasi menyeluruh. Dalam pernyataan yang beredar di lingkungan pedok, Dall'Igna menegaskan, "Kami melihat pola yang tidak biasa. Dua insiden berbeda dalam satu balapan dengan karakter yang tidak normal. Ini bukan sesuatu yang bisa kami abaikan." Fokus investigasi kini tertuju pada berbagai aspek krusial. Data telemetri, tekanan ban, performa suspensi, hingga kemungkinan gangguan pada sistem elektronik. Ducati ingin memastikan, apakah ini murni kebetulan atau ada faktor teknis yang lebih dalam. Beberapa analis MotoGP menyoroti kemungkinan adanya perubahan kondisi lintasan yang ekstrim, terutama dengan suhu dan grip aspal yang tidak konsisten. Namun teori ini belum cukup kuat untuk menjelaskan dua insiden berbeda dalam satu tim dengan waktu yang berdekatan. Sumber internal bahkan menyebutkan, perbandingan data antara sprint race dan main race menunjukkan perbedaan signifikan. Kami sedang mencoba memahami apa yang berubah dalam waktu singkat. Jika benar terdapat anomali teknis, maka ini bisa menjadi titik krusial dalam perjalanan Ducati musim ini. Mengingat ketatnya persaingan di MotoGP 2026, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada perebutan gelar juara dunia. Di sisi lain, insiden ini juga membuka diskusi tentang adaptasi Marc Marquez dengan motor Ducati yang masih terus berkembang. Sementara itu, Bagnaia, yang sebelumnya sangat konsisten, juga kini menghadapi pertanyaan terkait stabilitas performa tim.